Kami, 8 dari 12 anggota MTDP, atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri, tidak pernah melakukan perubahan badan hukum organisasi masyarakat Laskar Merah Putih, di Notaris Kurnia Yusmartina SHM HMKN, atau notaris siapapun dan dimanapun di Indonesia, tidak pernah. Maknanya, tidak satu orang pun dari 8 anggota MTDP Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, terlibat atau dilibatkan oleh Notaris Kurnia Yusmartina, baik secara formal organisasi maupun secara individu, atas penerbitan Akte Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih. Oleh karenanya, Akte Nomor 01, tanggal 13 Januari 2025, tentang perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang diterbitkan Notaris Kurnia Yusmartina, yang dijadikan dasar permohonan SKTBH, atau Surat Keterangan Terdaftar Berbadan Hukum AHU, atau Administrasi Hukum Umum kepada Menteri Hukum RI, dengan menyebut Arsyad Chanu, sebagai Ketua Umum, diduga merupakan akte rekayasa dan patut dikategorikan palsu. Demikian ditegaskan Ketua MTDP, Hafezul Rahman Awan, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon selular, Minggu, 2 Februari 2025, tentang kehebohan yang terjadi di keluarga besar Laskar Merah Putih, dampak diterbitkannya AHU 00000.01.08.AH, tahun 2025, oleh Kemenkum RI, dengan Ketua Umum Arsyad Chanu, berdasarkan Akte Notaris Kurnia Yusmartina, tentang perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih. Menjawab pertanyaan tentang anggota MTDP Ormas Laskar Merah Putih saat ini disebut-sebut ada dua kelompok 8 berbanding kelompok 5, sehingga bisa saja yang melakukan perubahan atas Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih adalah kelompok 5. Menurut Hafezul, secara organisasi tidak korum, karena jumlahnya tidak mencapai 2/3 dari 12 anggota MTDP, sehingga tindakannya tidak sah dijadikan dasar oleh Notaris Kurnia Yusmartina, untuk menerbitkan Akte Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih. Kami juga mempertanyakan kapasitas Notaris Kurnia Yusmartina, menentukan status Arsyad Chanu, sebagai Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, sebagaimana disebutkan dalam Akte Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih. Arsyad Chanu, selain sudah diberhentikan oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri, sebutan lain selaku pemilik Ormas Laskar Merah Putih, pada 30 Oktober 2022, masa jabatannya sebagai Ketua Umum hasil musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri, 3 November 2019, di Balikpapan, Kalimantan Timur, sudah habis pada 3 November 2024. Sehingga dia sudah tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai Ketua Umum. Pertanyaannya, jabatan Ketua Umum Arsyad Chanu, versi Notaris Kurnia Yusmartina, berdasarkan hasil musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri kapan, dan di mana, sebagaimana ketentuan Bab 3 Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih, di mana Majelis Tinggi Dewan Pendiri memegang kekuasaan tertinggi atas pengangkatan dan penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih, kata Hafezul. Terpisah, Ketua Markas Daerah atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, saat diminta tanggapan tentang penerbitan Surat Keterangan Tanda Berbadan Hukum, atau SKTBH AHU Laskar Merah Putih dengan Ketua Umum Arsyad Chanu, oleh Kemenkum RI, berpendapat merupakan bentuk eksekusi yang memang harus dilakukan Kemenkum RI, sesuai putusan Petun dengan perintah mencabut SKTBH atas nama Ketum Adek Ervil Manurung, dan menerbitkan SKTBH atas nama Ketum Arsyad Chanu, tetapi tentunya tidak harus dilakukan dengan melanggar undang-undang lain yang mengatur tentang organisasi masyarakat.
Berdasarkan Pasal 30 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau Perpu Nomor 2 2017, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 2003, tentang organisasi masyarakat, tegas mengatur struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan atau ART. Jika kenyataannya, jabatan Arsyad Chanu sebagai Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih, seperti tertuang dalam Akte Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, versi Notaris Kurnia Yusmartina, bukan atau tidak merupakan keputusan hasil musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri, sebagaimana dinyatakan Ketua MTDP, Bapak Hafezul Rahman Awan. Maka itu dapat dikategorikan, Kemenkum RI, terjebak menerbitkan SKTB-AHU Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Mabes Arsyad Chanu, dengan melanggar undang-undang, ujar Khairuddin MDK. Terlebih, berdasarkan Pasal 31, Ayat 1, Perpu Nomor 2 Tahun 2017, tentang perubahan atas Undang-Undang 17 2003, tentang organisasi masyarakat, pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan, tidak dapat membentuk kepengurusan dan atau mendirikan ormas yang sama. Ayat 2, pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 1, membentuk kepengurusan dan atau mendirikan ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan atau ormas yang sama tersebut tidak diakui undang-undang, dalam hal ini Perpu Nomor 2 2017, tentang perubahan atas Undang-Undang 17 2003, tentang organisasi masyarakat, tambahnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainuar S.H., Rozi Syahrial S.E., Hasanuddin S. Sos, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera dan video editing Marco Melandri melaporkan.